Shalom. Good morning, selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa, yang paling keras biasa supporter saya. Baik, kita akan masuk di bulan yang baru ini, Agustus. Ya, tidak terasa kalau sudah Agustus, maka bulan-bulan berikutnya akan dimulai dengan ber dan kemudian kita akan Natal. Betul ya? Tidak terasa akan sudah mau Natal. Jadi dalam bulan ini Agustus kalau Bapak Ibu mengikuti pelayanan di Rock Ministry atau di RIM atau di GBI Rock. Dan saudara punya kalender Rock di rumah. Bulan ini temanya adalah Influence in the Church. Dan saya pakai judul ini, One Body in Christ. Kita ke depan dari minggu sekarang sampai akhir bulan nanti. Kita banyak berbicara mengenai gereja. Ya, atau Ecclesia. Nah, judulnya adalah One Body in Christ, ayat yang kita akan sama-sama baca yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Dan sebelum kita baca ayat tersebut, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu di awal ini untuk kita sama-sama renungkan dan kita sama-sama menjawab mungkin dalam hati masing-masing pertanyaan tersebut. Pertanyaannya begini, apakah di zaman sekarang ini orang-orang masih bisa melihat gereja ya dan mendapat sebuah cuplikan gambar tentang siapa Allah itu? Saya ulangi, apakah di zaman sekarang ini orang-orang yang di luar sana, termasuk mungkin kita juga, melihat gereja yang ada dan mendapat cuplikan gambar tentang siapa Allah? Apakah masih bisa dapat cuplikan gambar tentang Allah atau sebaliknya orang-orang yang melihat gereja-gereja saat ini bahkan mereka bisa berkata bahwa itu bukan Tuhan. Saya nggak bisa lihat Tuhan di sana. Mari kita baca sekarang 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ya. Kita baca bergantian. Saya akan baca dari ayat 12, saudara ayat 13, bergantian hingga selesai. Kita mau saling tolong menolong ya Bapak Ibu ya. Ayatnya banyak soalnya, ada 15 ayat. Jadi kita tolong menolong ya, hemat energi. Judulnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dibaptis satu tubuh, minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus.
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Saudara perhatikan dari 15 ayat ini, itu Paulus memakai analogi atau perumpamaan tubuh manusia untuk membahas atau menggambarkan tentang gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Nah, di dalam yang disebut sebagai gereja atau tubuh Kristus ada dua dimensi. Gereja secara internasional, mungkin saya pakai kata itu universal, yaitu gereja yang di seluruh dunia. Dan ada juga yang kedua gereja lokal, yaitu contohnya Rock Riverside. Nah, hari ini kita akan hanya membahas secara lokal, yaitu Rock Riverside. Jadi analogi tubuh ini kita mau coba pakai untuk gereja lokal kita. Nah, apa yang sedang terjadi di dalam ke-15 ayat ini yang Rasul Paulus mencoba untuk memberitahukan kepada kita. Yang pertama, sebelum kita masuk ke ayat ini, Bapak Ibu nanti sebentar pulang baca ayat sebelumnya. Ini kita nggak punya banyak waktu ya. Ini 15 ayat baca aja udah cukup ngos-ngosan, apalagi saya tambah 11 ayat. Saudara bisa baca 11 ayat sebelumnya 1-11. Itu judulnya begini, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Yang kita barusan baca, banyak anggota tapi satu tubuh. Saudara bisa lihat hubungannya, korelasinya. Ayat sebelumnya, 11 ayat sebelumnya, rupa-rupa karunia roh tapi satu roh. 15 ayat yang kita baru baca, banyak anggota tubuh tapi hanya satu tubuh. Hal pertama yang Rasul Paulus ingin katakan kepada jemaat waktu itu di Korintus, bahwa karunia roh itu walaupun dia beragam, banyak jenisnya atau macam-macam, tapi itu dikaruniakan dan dikerjakan hanya oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang kedua, karunia roh itu tidak diberikan untuk sebuah pertunjukan atau show. Mungkin saudara pernah lihat di Instagram, ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia roh, sengaja di syuting untuk show. Ya, bagaimana dia doakan orang, bisa terjadi apalah dan apalah. Karunia roh bukan untuk show, untuk pertunjukan, tapi untuk melayani. Karunia roh juga bukan untuk bermegah atau pamer, tetapi untuk membangun. Karunia roh juga diberikan bukan untuk memuji mereka yang memiliki karunia tersebut. Hebat tuh orang, ya, bisa punya karunia seperti itu. Bukan. Karunia roh diberikan untuk membangun dan melayani orang lain. Ada amin orang Kristen? Saya mendapatkan sebuah kalimat ini dalam sebuah komentari, bagus sekali. Dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesianya, karunia roh bukan tentang orang-orang yang menggunakannya. Tetapi intinya karunia roh itu diberikan supaya bercerita tentang Tuhan dan tujuannya. Amin. Namun sekarang di zaman sosmed yang begitu gencar, karunia roh mengeksploitasikan orang-orang yang menggunakannya. Betul? Sakti ini punya karunia ini, sakti ini punya karunia itu. Padahal intinya adalah tentang Tuhan dan tujuan di balik karunia roh itu diberikan. Poin yang ketiga tentang 15 ayat tadi, kenapa Paulus memakai perumpamaan tubuh untuk membahas tentang gereja? Karena jemaat Korintus pada saat itu ketika mereka mempunyai banyak karunia-karunia tersebut, menyembuhkan, mujizat, ya. Itu kan biasa dua karunia yang paling spektakuler, benar gak Bapak Ibu? Itu kalau bikin ibadah, terus flyernya dibilang, ada karunia mujizat dan kesembuhan, jamin, full. Halo orang Kristen, betul? Tapi kalau misalnya, ayo ada ibadah, ya, karunia yang kita akan eksploitasikan karunia memberi, pasti kosong, nggak banyak. Bener gak Bapak Ibu? Senggol dulu kiri kananmu, aku tahu satu orang seperti itu. Ya, aku pernah lihat flyer seperti itu. Karena mungkin karunia
mujizat dan kesembuhan. Kelihatannya wow, ya. Sehingga jemaat Korintus pada saat itu dan juga terjadi pada gereja-gereja zaman sekarang ini adalah apa? Mereka bikin pembedaan atas jenis-jenis atau keberagaman karunia-karunia tersebut. Sehingga orang-orang yang punya karunia menyembuhkan misalnya atau mujizat menjadi sepertinya kelihatannya lebih penting. Ya, lebih berguna, lebih terkenal, lebih menonjol. Dan mungkin jemaat-jemaat atau orang-orang lain yang punya karunia yang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu kelihatan, merasa mereka seperti tidak punya karunia. Itu yang terjadi dalam jemaat Korintus dan saya percaya juga terjadi di zaman sekarang ini dalam gereja-gereja. Jadi yang dieksploitasi terus, yang digembar-gemborkan adalah karunia-karunia yang menonjol, yang kelihatan. Karunia roh tidak membuat saudara dan saya menjadi lebih penting atau lebih menonjol daripada yang lain. Karunia roh membuat kita menjadi pelayan bagi orang lain. Amin. Orang percaya? Karunia roh bukan menjadikan saya menjadi superstar, menjadi lebih penting, lebih menonjol. Kalau nggak ada dia, nggak bisa Pak. Bukan. Karunia roh diberikan untuk kita menjadi pelayan bagi orang lain. Bahkan karunia roh tidak membuat saudara dan saya menjadi rohani atau lebih rohani daripada orang lain. Tetapi dengan memiliki roh Allah dalam hidup saudara, saudara jadi rohani. Ada amin orang Kristen? Amin. Ya, jadi dengan memiliki Roh Kuduslah yang membuat saudara menjadi manusia rohani, bukan memiliki karunia rohani atau karunia roh. Sehingga saya bisa simpulkan setiap orang yang dalam ruangan ini yang saudara duduk maupun saudara dalam hati bilang, "Pak, saya orang biasa aja." Sepertinya saya nggak ada punya karunia roh, Pak. Saya cuma tiap minggu datang dengan setia memanaskan bangku gereja misalkan. Tapi saya mau berkata buat saudara, kalau saudara punya roh Allah, saudara adalah manusia rohani. Amin. Siapa yang lahir dari roh adalah roh, manusia rohani. Bukan karunia roh itu yang membuat kita terlihat rohani. Khotbah ini tidak membuat saya terlihat rohani atau membuat saya menjadi rohani. Bahkan ada kecenderungan saya bisa jadi sombong. Tapi dengan memiliki roh Allah dalam diri saya, membuat saya menjadi rohani. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan di dalam 15 ayat tadi yang kita baca, bahwa gereja atau tubuh Kristus itu diumpamakan atau dianalogikan sebagai tubuh manusia. Dan mengapa, yang pertama adalah mengapa. Mengapa hal ini terjadi dan Paulus harus pakai tubuh manusia itu untuk menggambarkan tubuh Kristus atau gereja. Untuk jemaat Korintus dan jemaat Rock Riverside di tahun 2024 ini. Karena jemaat belum memahami konsep keberagaman pada tubuh Kristus. Kita belum paham betul, kita belum cerna betul, renungkan betul bahwa ada keberagaman di dalam tubuh Kristus. Sehingga Rasul Paulus harus mengeluarkan ayat-ayat ini. Dia harus membeberkan ayat-ayat ini yang dia pakai perumpamaan, analogikan sebagai tubuh manusia. Contoh, ayat 14. Karena juga tubuh, ini maksudnya tubuh jasmani, tidak terdiri dari satu anggota saja. Tetapi atas banyak anggota. Betul? Tadi pagi saya pakai ilustrasi ini. Coba saudara bayangkan, ya, pada ibadah seperti ini, yang masuk, ya, seseorang yang cuman satu anggota tubuh saja, yaitu tangan semuanya. Dari depan, dia masuk lobi, semuanya tangan. Enggak ada mata, enggak ada telinga, enggak ada hidung. Semuanya tangan. Saya mau tanya, jemaat Riverside ngapain nanti kalau lihat seperti itu? Halo? Hah? Lari. Ada yang lari, ada yang tengking. Ya, langsung ambil gitar nyanyi. Ini apa ini? Ya, penampakan apa ini? Dan saya mau kasih tahu, yang paling kewalahan saat itu adalah Asher. Kenapa? Dia harus salaman dengan begitu banyak tangan.
Betul, itu kan tangan semuanya. Dan dia masuk di sini, dia apalagi dia duduk di sebelah saudara. Cuma satu anggota tubuh. Saudara pasti lihat, wow, ini kayaknya alien. Bukan bagian dari kita, tapi ini kayaknya alien. Ini bukan manusia biasa. Ini mungkin dari planet lain. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa tubuh itu terdiri bukan dari satu, tapi banyak anggota. Ada tangan, ya, ada kaki, ada mata, ada telinga. Nah, saudara lihat ayat 18. Begitu banyak ragamnya itu, terdiri dari begitu banyak anggota tersebut. Ayat 18 dia bilang begini, kenapa ada begitu banyak anggota tersebut? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi begitu banyak anggota tubuh tersebut, semuanya ada di dalam kehendaknya. Tuhan memang mau seperti itu. Tuhan berkehendak seperti itu. Tuhan merancangkan seperti itu. Poin yang pertama, kita dirancang untuk tidak sendirian. Karena ada banyak anggota yang lain. Bukan hanya satu, tapi ada yang lain. Nah, konsep ini, rancangan ini, saudara bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Yang seringkali kita sudah dengar banyak hamba Tuhan yang khotbahkan. Mengenai proses penciptaan atau rancangan awal manusia diciptakan. Saudara perhatikan, Tuhan bersabda apa? Sekarang kita akan apa? Membuat manusia menjadi seperti kita yang menyerupai kita. Stop. Dia pakai kata penunjuk dirinya apa? Kita. Oke. Sedikit sponsor, ya, promosi. Kalau saudara mau belajar lebih dalam mengenai tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tritunggal, Allah Tritunggal. Saudara bisa cari di channel kita di Rock Riverside maupun Bible and Coffee. Saudara bisa nonton di sana mengenai Tritunggal Allah. Sangat penting supaya saudara bisa mengerti apa yang sedang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 12 tadi. Bahwa keberagaman tersebut tetapi dalam satu tubuh itu adalah exposure, sebuah cerminan, pantulan dari Trinitas atau Tritunggal Allah. Karena di dalam penciptaan seperti ini, Tuhan menciptakan manusia, dia bukan bilang, aku akan menjadikan mereka. Tapi dia bilang, kita jadikan mereka. Saudara lihat kalimat paling bawah. Dari kita menghasilkan mereka. Ya, mereka akan berkuasa atas ikan, burung, binatang lain, jinak liar, besar kecil. Demikian Allah menciptakan manusia dijadikan apa? Mereka. Bukan dia satu, enggak. Mereka, jamak, banyak. Diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan beragam. Tidak sama. Cerminan dari mana? Pantulan dari kita. Tritunggal. Kita menjadi mereka. Saya kasih lagi sebuah ayat yang diulangi kembali untuk konfirmasi Kejadian 1:26 tadi. Nah, ini ayat saya tahu, ini ayat selanjutnya di pasal 2 Kejadian. Saya tahu ayat ini paling sering hanya dipakai kalau ada pernikahan. Betul? Atau ayat ini dipakai buat yang masih jomblo. Ya. Perasaan khotbah 2-3 minggu lalu mengenai jomblo, khotbah minggu ini juga mengenai jomblo. Ada apa dengan jomblo? Kalimat yang sering kali saya dulu pernah diserang oleh ayat ini juga. Tidak baik. Manusia itu seorang diri. Kenapa Tuhan bilang tidak baik? Karena ada Kejadian 1:26-27. Ada kata kita jadikan mereka. Kalau mereka gak bisa satu. Amin, orang percaya. Makanya dia bilang tidak baik. Karena belum capai rancangannya.
rencana awalnya bahwa dia mau buat yang beragam, banyak. Nah ayat ini saudara bisa tafsirkan. Ini ayat bicara pernikahan, keluarga, boleh. Saudara bisa pakai ayat ini untuk, ini untuk ayat 28 Kejadian pasal 1, beranak cuculah. Kalau sendirian kan gak bisa Pak. Emang kita bangsa cacing, amuba. Membela diri kan gak mungkin. Ya kan? Mesti ada laki dan perempuan supaya beranak cucu. Boleh. Tapi saudara ingat the big design, the big idea adalah menjadikan mereka serupa dan segambar. Itu yang paling penting. Mirip dengan Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan kita. Mereka ini harus segambar dan serupa dengan kita. Jadi diciptakanlah penolong yang lain. Ada manusia yang lain. Oke. Ini seringkali disalah tafsirkan lagi oleh suami istri. Oh, Adam suami, Hawa itu penolong. Betul Pak. Tolong saya untuk setrika baju. Tolong saya untuk cuci piring. Tolong saya untuk jaga anak. Tolong saya untuk bersihkan tempat tidur dan ngepel rumah. Ya kalau saudara mau pakai itu silakan. Tapi nanti penolongnya pasti protes. Karena penolong di sini balik lagi ke main idenya atau big idenya. Serupa dan segambar dengan Allah. Penolong ini tolong saudara dan saya supaya kita bisa serupa dan segambar. Mereproduksi bukan hanya secara fisik, tapi mereproduksi gambar dan rupa Allah. Saya beri contoh. Gambar dan rupa Allah misalnya kesabaran. Apakah saudara bisa sabar tanpa orang lain? Halo, yang suami istri deh, suami istri. Apakah saudara bisa sabar tanpa istri atau suami saudara? 2 minggu lalu saya khotbah iman dan kesabaran. Bapak Ibu, bisa sabar enggak tanpa orang lain? Saat teduh pagi saudara berdoa, Tuhan jadikan aku selembut dan sesabar Musa. Terus suara menggelegar dari sorga. Terjadilah demikian. Baru ngomong, pintu kamar digedor. Sayang, cuci piring. Wah, cepat keluar beresin ini. Ya, kenapa ini tumpah? Kenapa ini begini dan itu begitu? Dan saudara tidak sadar, itulah jawaban doa saudara. Kita nggak bisa sabar kalau tidak ada orang lain. Bagaimana saudara dan saya bisa murah hati kalau tidak ada orang lain? Bisa nggak kira-kira? Saya nggak bisa bilang saya murah hati. Saya harus perlu objek yang lain untuk saya murah hati. Kalau saudara murah hati buat diri sendiri, itu bukan murah hati. Itu namanya egois, selfish. Tapi kalau ada orang lain, saudara dibantu, saudara ditolong untuk mengeluarkan gambar dan rupa Allah. Bagaimana saudara bisa mengasihi tanpa ada objek yang lain? Halo? Sedikit. Saudara pernah dengar dalam 1 Yohanes 4 bilang Allah adalah kasih? Pernah dengar? Halo, Rock Riverside? I'm so scared. Saudara pernah dengar gak? Allah adalah kasih. Pernah ya? Saya mau tanya, sebelum ada manusia, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah adalah kasih belum? Come on. Sudah belum? Sudah. Nah saya mau tanya, kalau sebelum dunia dijadikan, sebelum ada manusia objek kasihnya, kalau dia sudah adalah kasih sebelumnya. Nah pertanyaan, waktu itu dia mengasihi siapa? Nonton Bible and Coffee. Mantap ya. Dapat ya pesannya? Nonton Bible. No, this is serious. Saudara harus berpikir seperti itu. Sebelum dunia diciptakan, sebelum ada objek kasih, pertanyaan Allah sudah kasih belum? Sudah, dia adalah kasih selama-lamanya dari awal akhir. Pertanyaan, dia mengasihi siapa waktu itu? Tritunggal. Pribadi-pribadi tersebut saling mengasihi.
Karena saudara tidak mungkin disebut kasih kalau saudara tidak ada objek untuk mengasihi. Sehingga diciptakanlah penolong. Supaya apa? Gambar dan rupa Allah sempurna di dalam kita. Amin. Jadi ayat ini buat yang jomblowers cukup menghibur. Karena jauh lebih penting gambar rupa Allah keluar dari diri saudara daripada sekedar saudara berusaha cari pasangan hidup yang belum tentu ada gambar dan rupa Allah di dalam dia. Saudara perhatikan kalimat ini. Aku perlu kamu untuk menjadi seperti dia. Setuju? Saya perlu Anda supaya saya bisa menjadi seperti Kristus. Memiliki gambar dan rupa Allah. Seperti itu prinsipnya. Jadi kenapa kita tidak ciptakan untuk sendirian? Karena untuk hal ini. Yang kedua, poin yang kedua, kita dirancang untuk menjadi beragam atau berbeda. Tuhan tidak ciptakan kita sama. Kita diciptakan beragam, berbeda. Kita tidak sama dan tidak harus sama. Amin. Amin. Laki-laki dan perempuan tidak harus sama. Adalah sangat egois kalau saya mau paksa istri saya harus sama. Menjadi sama seperti saya. Enggak bisa. Sudah dari sononya berbeda. Dan disinilah fungsi kita kelihatan sekali satu dengan yang lain. Keberagamannya. Keberbedaannya. Begitu bermacam-macam fungsi yang ada. Jadi poin yang kedua kita dirancang untuk menjadi beragam. David Platt mengatakan dengan baik sekali di dalam quote ini bahwa the body of Christ is multicultural citizenry of an otherworldly kingdom. Bahasa Indonesianya tubuh Kristus adalah warga negara yang isinya multikultural, beragam, berbagai jenis dari kerajaan dunia yang lain. Kebetulan kita namanya representative of Christ kingdom. Kingdom, isinya apa? Tidak ada yang sama. Setuju? Kita beragam. Karena kita multikultural, kita beragam, kita berbeda satu dengan yang lain. Itu yang membuat unik tubuh Kristus. Dan itu yang disebut sebagai tubuh Kristus yang sempurna. Karena keberagaman yang ada di dalamnya. Di sini Rasul Paulus utarakan di dalam ayat 20 sampai ayat 24. Memang ada banyak anggota. Ya, beragam tetapi satu tubuh. Ada mata, ya. Dan mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Mata harus menerima keberagaman. Bahwa ada mata, ada tangan. Kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala harus meyakini dan percaya dan paham ada keberagaman, ada kaki. Bukan hanya ada kepala saja. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Kurang penting, kita berikan sesuatu untuk menjadikan dia penting. Nah, saudara perhatikan kalimat aku tidak membutuhkan engkau. Itu sebuah kalimat yang muncul di jemaat Korintus dan juga bisa muncul di gereja sekarang. Menunjukkan mereka tidak memahami konsep keberagaman di dalam tubuh Kristus. Ini kalimat yang sepertinya superior yang tadi saya bilang. Merasa lebih penting, lebih rohani, lebih dipakai Tuhan, lebih menonjol, lebih kelihatan. Ya. Lebih apa tuh? Lebih diagung-agungkan. Saya beri contoh kepada tubuh saudara dan saya. Saudara tahu bagian ini? Cuping telinga saudara. Coba bisa dipegang mungkin ujung telinga saudara. Saya mau tanya saudara, fungsinya apa tuh ujung ini? Apa? Ini ujung ini buat apa? Enggak ada pun enggak ada masalah. Betul ya? Menurut kita, enggak ada pun enggak ada masalah. Ini ujung ini. Betul ya? Nah, ada yang jawab, anting-anting.
diberikan penghormatan khusus, dikasih sebuah benda kecil di sini, tapi seharga sebuah mobil. Halo ibu-ibu, ada amin? Ini. Sudah paham sih? Kelihatannya apaan sih ini, cuma klewer-klewer gini. Iya kan? Tapi klewer-klewer yang gini ini nih, begitu ditindik satu rumah harganya. Kenapa nggak taruh di sini? Berlian itu. Ya, atau taruh di sini. Atau taruh di jempol. Ya. Tapi taruh di sini. Bahkan saudara sadar tidak sadar, anggota atau organ tubuh yang terlihat itu disupport oleh organ-organ tubuh, anggota tubuh yang tidak terlihat. Benar enggak sih? Benar enggak? Yang tidak terlihat paru-paru, jantung. Kan ngeri banget. Kalau ada satu jemaat masuk, paru-parunya terekspos semua. Wah, jantungnya. Ya, ususnya kelihatan gitu. Pak Yoso bikin apa Pak Yoso? Alamak, ini mesti masuk rumah sakit. Dia ada apa ini ke-expose semua? Dia harus ada di dalam. Setuju gak? Tapi yang di dalam sini tidak bisa berkata untuk yang di luar. Hari ini aku mau berhenti bekerja. Istirahat hari ini. Pause dulu sebentar. Coba aja. Begitu jantung sebentar aja 5 menit. Teng. Anting-anting copot langsung. Teng. Kuping tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi. Telinga tidak berfungsi. Hidung tidak berfungsi. Ada amin? Saudara boleh berikan tepuk tangan buat organ tubuh yang tidak terlihat di atas sana. Kan saudara nggak lihat kan? Dan mereka juga ada kecenderungan menyembunyikan diri di balik tuh tembok-tembok. Tapi karena mereka yang tidak terlihat, mikrofon ini bisa menghantarkan suara saya, saudara bisa dengar dengan baik. Saya tidak bisa mengingkari dan mengabaikan keberadaan mereka. Mereka tidak terlihat. Mereka organ yang tidak terlihat. Tapi mereka ada untuk membantu yang di sini terdengar di situ. Ada amin orang Kristen. Sehingga konsep mengerti keberagaman ini supaya kita tidak merasa lebih penting, bermanfaat daripada yang lain. Saya berkhotbah tidak lebih penting daripada saudara yang melayani hal-hal yang lain. Itu asyir, pendoa, sama penting, sama bermanfaat, sama-sama menonjol, sama-sama dibutuhkan. Amin. Tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang merasa superior, lebih hebat. Yang ketiga, udah mau selesai. Do you like it? Pura-pura. Saudara suka gak khotbah pendek? Hah? Malu-malu jawabnya. Suka gak? Suka. Terima kasih buat jawabannya. Poin yang ketiga, kita dirancang untuk menjadi satu tubuh. Jadi kalau saudara mau protes, Pak saya gak suka sama orang itu. Saudara harus protes kepada yang mendesain. 1 Korintus 12, 25-27 Paulus mengekspos ayat-ayat ini untuk memberitahukan kepada kita, kita dirancang sebenarnya untuk satu tubuh. Supaya jangan terjadi apa? Perpecahan. Harus satu tubuh. Nah konsepnya apa supaya jangan terjadi perpecahan? Yaitu jika satu anggota menderita, anggota yang lain turut menderita. Satu dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Contoh, pernah nggak Bapak Ibu yang lagi potong sayur atau you cutting something, saudara tidak sengaja, tidak hati-hati, saudara potong jari saudara sendiri. Pernah? Cutter ya. Aduh, sakit tuh kan. Langsung saudara kan ngebatin, ngomong kepada diri sendiri. Ini kurang hati-hati, ini mata kurang jeli lihat. Oke, selesai saudara kasih plester, terus jari saudara ngomong gini. Lu tunggu tanggal main. Ya gua akan balas. Lu mata kerjanya kurang beres. Makanya ini jari kepotong. Saudara paham maksud saya? Oke, satu saat mata kena bintilan, bisul.
Gede banget. Sampai saudara punya mata kayak apa tuh namanya, bola pingpong gitu. Terus jari yang kepotong sebulan yang lalu bilang ini, rasain sekarang. Tuh kan, itu akibat kutukan dari Tuhan. Kamu kurang hati-hati sebulan lalu karena pegang cutter sehingga jari ini kepotong. Saya mau tanya, apakah ada conversation atau percakapan seperti itu dalam sebuah tubuh? Kalau ada, cepat-cepat saudara cari dokter yang terdekat. You need help. Enggak ada. Betul? Jari akan berusaha cari apa? Salep obat mata. Benar gak? Jari gak bilang, enggak aku gak mau cari. Rasain biar bengkaknya tambah aja gak apa-apa tambah. Bagus kan bengkaknya itu. Anting yang saudara pakai di telinga, organ tubuh lain tidak akan berkata bahwa kenapa telinga pakai berlian harga 500 juta. Tangan protes, kaki protes. Aku gak mau jalan Telinga aja yang dikasih berlian mahal. Aku sepatunya mereknya yang harga 100 ribu dua. Gak mungkin, betul? Gak mungkin tangan protes. Gak mungkin tubuh protes. Aku cuma pakai baju yang murah. Ya belinya yang selusin lagi. Warnanya sama semua. Gak mungkin. Nah saudara bisa lihat konsep ini. Kita dirancang untuk menjadi satu tubuh. Artinya satu menderita, semua ikut merasakan. Satu dihormati, semua ikut merasakan sukacita. Ada amin orang Kristen? Sehingga tidak ada lagi yang berkata bahwa, hey, aku yang paling berharga, aku yang paling bermanfaat. Aku yang paling menonjol. Kalau nggak ada aku, nggak ada nih pelayanan. Karena saya adalah pengerja yang paling pertama sebelum dunia dijadikan. Wah. Sebelum Kristus mati di kayu salib, saya sudah jadi pelayan di sini. Gak bisa. Bahkan yang lebih lama, lebih duluan di sini harus membantu yang baru hadir di sini. Amin. Harus tolong yang baru bergabung di dalam tubuh Kristus ini. Bukan dijatuhkan, bukan digosipin. Ya, bukan begitu ada kena masalah, rasain lu. Saudara kalau perhatikan ayat ini memang paling sulit adalah bersukacita dengan orang yang lagi terima berkat. Paling susah loh saudara. Menangis dengan orang yang lagi kesusahan lebih gampang. Betul? Betul? Contoh, saudara kalau pergi ke penghiburan, ya ada kematian gitu. Gampang saudara nangis. Benar gak? Apalagi kalau pasangannya atau anaknya udah nangis, saudara pasti, aduh kasihan ya, kasihan ya. Tapi coba, ada teman saudara, atau bahkan mungkin yang orang yang saudara kurang sukai, berhasil diberkati Tuhan. Apakah saudara dan saya turut bersuka cita? Halo, Rock Riverside. Atau kita malah mempertanyakan, dari mana berkatnya? Jangan-jangan korupsi. Pakai tuyul nih kayaknya, pakai tuyul. Ya jangan-jangan pakai tuyul nih. Saudara paham maksud saya? Jadi konsep ini dia bilang, kalau satu anggota dihormati, dia senang, dia diberkati. Semua ikut bersuka cita. Itu sulit saudara. Menjadi sulit karena kita tidak mengerti konsep mengenai satu tubuh. Pertanyaan, bagaimana keberagaman ini dapat menjadi satu tubuh? Karena kita tahu bukan hal yang mudah. Amin. Gereja selalu di dalamnya anggota-anggota tubuh saling bertengkar, bertikai, menjatuhkan, gosipin, ya mencemooh, mengata-ngatai di belakang atau di depan secara terang-terangan. Bagaimana keberagaman ini, anggota-anggota tubuh ini bisa menjadi satu tubuh rukun harmonis seperti Allah Tritunggal. Mari kita lihat doa daripada Tuhan Yesus. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Kita bisa lihat dia berdoa dengan berkata seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa.
tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Stop dulu. Tahukah saudara, kita percaya kepada Yesus karena ada orang lain yang memberitakannya kepada kita. Setuju? Setuju? Saya yakin semua jadi orang Kristen di dalam ruangan ini bukan karena ada malaikat datang ke kamar saudara. Betul? Tapi karena teman, saudara, keluarga, siapapun itu yang namanya manusia lain yang memberitakan atau mengajak saudara bertemu dengan Kristus. Supaya apa? Mereka menjadi satu. Ini doa daripada Tuhan Yesus. Supaya anggota-anggota tubuh yang banyak beragam ini menjadi satu tubuh. Dan dia kasih tahu desainnya seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Balik lagi Kejadian 1 ayat 26-27. Seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Harmoni, satu, rukun, saling mengasihi. Yesus berdoa, manusia ciptaan yang disebut anggota-anggota tubuh Kristus yang beragam ini bisa menjadi satu. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan baik, Yesus berdoa supaya anggota tubuh Kristus bersatu dan dia tutup dengan supaya dunia percaya Yesus diutus oleh Allah. Artinya, anggota tubuh Kristus kalau bersatu, mengerti, paham bahwa mereka adalah satu bukan terpecah-pecah, dunia percaya. Pemberitaan yang saudara sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau gereja terpecah-pecah, gereja ribut satu dengan yang lain, kesenjangan terjadi, keributan terjadi, percideraan, perpecahan terjadi, dunia makin tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ada amin gereja Tuhan? Susah untuk dunia bisa melihat. Yang tadi saya pertanyaan di awal. Apakah dunia bisa melihat dari gereja gambar Allah? Susah. Dan Yesus bukan hanya berdoa saja supaya kita menjadi satu sama seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus menggenapinya di dalam kematiannya. Matius 26 ayat 26. Ini adalah malam terakhir Yesus makan perjamuan dengan para muridnya. Dan kemudian waktu mereka makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Berkata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuhnya dipecah-pecahkan kepada para muridnya. Secara lambang perjamuan kudus itu. Tetapi kalau kita lihat ke salib, secara harafiah tubuh Yesus juga dipecah-pecahkan. Pada saat cambuk Romawi menghajar tubuhnya. Setiap cambukan itu menarik dagingnya keluar. Kulitnya keluar. Ototnya keluar. Karena cambuk dari Romawi bukan cambuk tali biasa. Di depannya ada kail. Mencabik daging daripada Yesus. Berhamburan kemana-mana. Tercerai-berai kemana-mana. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus dapat disatukan di dalam keberagaman, dalam keberbedaan mereka. Amin umat Tuhan. Supaya kita tidak lagi ribut satu dengan yang lain. Waktu kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia terpecah-pecah buat gerejanya. Supaya gerejanya bersatu dalam satu tubuh. Yaitu gereja. Memuliakan Tuhan Yesus. Sedikit membuat saudara berpikir. Ini Tuhan Yesus berdoa. Tanya, Yesus Tuhan bukan? Halo, Rock Riverside makin hari makin takut jawab ya. Tadi tanya lagi, sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah mengasihi atau belum? Sekarang tanya lagi, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, amin. Kalau manusia berdoa, Tuhan jawab. Kalau Tuhan berdoa, siapa yang jawab? Halo? Halo? Bapaknya yang jawab. Bapaknya Tuhan atau bukan? Nah mari kita berdebat sampai jam 5 sore.
doa ini diberikan juga kepada gereja supaya gereja jawab bahwa kita semua harus menjadi satu. Kita menggenapi apa yang Yesus doakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, Bapa, Roh Kudus dan Putra satu. Ada amin orang Kristen? Tuh kecil kan suaranya kan? Ada amin orang Kristen? Udah mulai berat nih. Oke, karena berat saya kasih lagi yang ringan, berkat. Nah kalau berkat kan suka. Saudara lihat Mazmur 133 ayat 1-3. Ini kalau song leader paling suka nyanyi lagu ini. Ya kan? Dibikin dandut. Betul? Nanti song leader bilang, ayo semua jempol di atas. Jempol. Terus mulai tang ding dung, tang ding dung, tang ding dung, tang ding dung. Gak apa-apa sih saudara nyanyi lagu ini. Tapi saudara lihat di dalam ketiga ayat ini. Disitulah Rasul Paulus sudah mengatakan kepada kita. Tentang keberagaman tetapi bisa duduk rukun bersama. Menjadi satu tubuh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara stop dulu. Baik dan apa? Indah. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik. Kalau manusia sendiri. Harus ada yang lain. Beragam. Banyak. Supaya jadi baik. Ketika apa? Mereka bukan bersama saja. Bersama dengan rukun. Saudara boleh praktekkan ini di gereja maupun di keluarga. Apakah keluarga cukup bersama? Suami istri tolong jawab saya. Apakah keluarga suami istri cukup bersama? Tidak cukup kata itu bukan? Gereja juga kan? Tidak cukup kata bersama. Kalau tidak ada kata dengan rukun. Setuju? In harmony. Di dalam sebuah keharmonisan seperti apa? Seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka di dalam satu kesatuan. Hasilnya apa? Nah ini berkat. Seperti minyak yang meleleh luber Pak. Sampai tumpah-tumpah ke leher janggut Harun ya. Kemudian ayat 3 tambah lagi. Seperti embun. Yang dari gunung Hermon ke gunung-gunung Sion. Itu jaraknya 300 kilo Bapak Ibu. Hermon ke Sion itu jauh. Ini sebenarnya menarik untuk dikupas. Bagaimana embun yang mudah menguap bisa ditransferkan dari jarak yang 300 kilo itu tanpa menguap di tengah jalan. Tanpa kering, tanpa hilang. Dengan rukun. Tahukah Bapak Ibu? Di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Kalau enggak rukun, banyak hal menguap dari hidup kita. Setuju? Suami istri tidak rukun, anak menguap. Anak pergi mencari kasih sayang di tempat lain, pengakuan di tempat lain. Karena suami istri tidak rukun. Dalam pekerjaan, saudara enggak rukun, duit menguap. Uang menguap enggak tahu kemana. Dia terbang. Katanya uang bersayap. Ya mungkin. Kesehatan saya mau tanya. Kalau saudara enggak rukun. Kena enggak kesehatannya? Kena. Kesehatan menguap. Saudara bisa lihat dari ayat ini. Bahwa berkat yang sesungguhnya. Bukan hanya terjadi secara finansial, ekonomi, fisik, jasmani. Tapi berkat sesungguhnya ada di sini. Kehidupan untuk selama-lamanya. Kita rukun, kita harmonis. There is life, ada hidup di dalam kerukunan, di dalam kesatuan, di dalam the body of Christ become one. Amin. Jadi berkatnya itu adalah berkat keharmonisan itu sendiri. Kerukunan itu sendiri yang merupakan hidup yang kekal, yang selama-lamanya bukan sementara saja, tetapi selama-lamanya.
lamanya. Saya tutup dengan kalimat ini. Penebusan Kristus tidak membuat saudara dan saya menjadi sama dan serupa satu dengan yang lain. Tetapi membuat kita menjadi beragam atau berbeda satu dengan yang lain untuk tujuan yang sama. Yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.